Oke, Miftahul Khair, silakan masuk. Irma Safitri, oke, silakan masuk. Oke, Irma, audionya nggak kedengaran. Oke, jelas suara saya? Minum ya, iya jelas. Ya, silakan di ini juga. Ya, Record. jadi baik saya mungkin berbagi dulu soal saya di tahun 2018, alhamdulillah punya kesempatan untuk ke Lombok, Bapak Ibu sekalian, di Nusa Tenggara Barat. Jadi itu saya mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh pemuda dan pemuda Lombok, Lombok Timur khususnya, itu diinisiasi dengan nama kegiatan atau komunitas LP2S. Jadi memang bergerak di bidang pariwisata. Jadi sekelompok pemuda ini punya ide untuk mengembangkan desa wisata yang mana namanya itu Tete Batu, Pak. Jadi itu desa wisata yang seharusnya lumayan terkenal di Lombok Timur karena itu berada di kaki Gunung Rinjani. Jadi saya ke sana dalam rangka menjadi sukarelawan untuk mengajarkan atau berbagi soal pengetahuan bahasa Inggris karena kebetulan saya pengajar bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ke sana memberikan mereka pelajaran bahasa Inggris khususnya untuk percakapan, tujuannya untuk pariwisata. Jadi Desa Titi Batu ini karena dikunjungi oleh banyak wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, tentu menurut saya apalagi yang untuk luar negeri butuh alat komunikasi. Jadi akhirnya saya rasa salah satu tujuan dari komunitas LP2S ini adalah bagaimana memberdayakan orang-orang di Desa Tete Batu untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris sehingga ketika wisatawan asing datang mereka bisa bercakap-cakap. Jadi saya punya waktu kurang lebih 2 bulan di sana, tinggal di istilahnya host di desa itu juga. Jadi saya tinggal bersama ina-ina dan anak-anaknya di desa itu berkehidupan seperti layaknya bagaimana orang-orang di desa Tete Batu berkehidupan. Jadi saya belajar, lagi-lagi saya belajar banyak hal. Saya berbagi soal bagaimana bahasa Inggris ke mereka, tapi saya juga belajar banyak hal bahwa memang dengan memberdayakan desa, dengan memberdayakan pemuda itu sangat bisa menjadi sebuah solusi gitu untuk permasalahan yang terjadi di negara kita. Jadi menurut saya berangkat dari situ juga ide awal komunitas LP2S ini hadir karena dia melihat bahwa potensi pariwisata di desa itu yang berada di kaki Gunung Rinjani sangat ada gitu. Jadi ingin dikembangkan masyarakatnya untuk bisa memberdayakan dirinya sendiri, kemudian bisa menghasilkan nilai ekonomis. Karena jujur saja memang ada banyak permasalahan yang terjadi di desa soal tidak memiliki pekerjaan. Jadi mungkin dengan adanya pelatihan seperti itu atau memberikan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi, jadi bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Kemudian desanya ini memang sudah ada juga kayak sejenis homestay di mana orang-orang yang memang mau datang dan mendaki Rinjani akan tinggal di sana, dan juga ada sekelompok anak muda yang memang sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris tersebut. Jadi ada yang memang ada salah satu teman volunteer saya yang mengajarkan di salah satu desa tetangga desa tempat saya berada, itu memang anak mudanya sudah lebih terekspos dengan bahasa Inggris karena mereka punya komunitasnya sendiri seperti itu, dan mereka juga lulusan universitas gitu di Lombok Timur. Jadi tapi di desa tempat saya mengajar itu memang banyak perempuan. Jadi peserta yang datang itu perempuan yang banyak hadir, baik perempuan muda maupun yang sudah agak tua atau mungkin seumuran dengan saya. Nah, itu jadi saya belajar bahwasanya memang memberdayakan perempuan itu dan memberdayakan masyarakat desa itu sangat penting gitu. Karena ya seperti yang mungkin tadi pemateri sebelumnya bilang ya bahwa
hidup ini ya bukan hanya untuk sekedar bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bagaimana bermanfaat dan memberdayakan orang lain supaya mereka juga bisa melanjutkan kehidupan gitu. Dan itu yang mungkin saya bisa bagikan soal kunjungan saya ke Teteh Batu di kaki Gunung Rinjani. Dan saya juga sebenarnya memang selain sebagai pengajar, saya mengusahakan diri saya untuk tidak pernah terlepas dari memberikan kontribusi sekecil apapun itu kepada komunitas atau masyarakat yang bisa saya jangkau. Kemudian di Makassar, saya dan teman-teman saya mengadakan atau mendirikan sebuah gerakan pemuda yang kami sebut dengan nama Trash for Class atau TFC Makassar. Itu adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang zero waste. Apa sih itu istilah bahasa Indonesianya, saya lupa. Saya tidak tahu bahasa Indonesia zero waste. Jadi itu kegiatan di mana kami mengundang atau mengajak mahasiswa atau anak-anak muda lain untuk menjadi sukarelawan yang terlibat dalam organisasi kami. Apa yang kami lakukan adalah kami mengedukasi diri kami, mengedukasi kami para volunteer dan juga kepada sekolah. Jadi kami sasarannya Bapak Ibu sekalian sekolah. Soal bagaimana kesadaran soal isu-isu lingkungan, dalam hal ini sampah dan barang-barang yang tidak bisa daur ulang seperti plastik. Jadi kami memberikan edukasi kepada anak sekolah dalam hal bahasa Inggris dan isu-isu lingkungan, tapi mereka datang tidak dengan membayar menggunakan cash, tapi membayar dengan trash atau sampah. Makanya nama komunitas kami itu Trash for Class. Jadi kami kasih mereka kelas atau pelajaran di kelas setelah regular class yang mereka punya. Jadi ini lebih kepada ekstrakurikuler gitu. Nah, jadi mereka datang bukan dengan membawa cash, karena kita tahu ya, kalau di kota seperti di Makassar, untuk bisa kursus bahasa Inggris itu kan mahal gitu. Jadi idenya datang dari situ. Jadi anak-anak datang membawa sampah, tidak dengan membawa uang, dan itulah cara atau proses pembayarannya. Kemudian kami memberikan edukasi soal bagaimana memilah-milah sampah yang bisa daur ulang, nggak bisa didaur ulang, dan juga mengajarkan bagaimana bahayanya isu lingkungan seperti global warming dan seterusnya dan sebagainya, dan apa yang bisa saya dan teman-teman volunteer dan adik-adik di sekolah itu bisa pelajari atau bisa lakukan. Juga soal bagaimana hidup bersih. Dan lagi-lagi menurut kami itu sangat berkaitan dengan apa yang sedang kita alami sekarang ini, karena sebenarnya kan intinya COVID ini kalau kita terbiasa hidup bersih atau hidup sehat, ya harusnya daya tahan tubuh kita tuh ya bisa menanggulangi. Bagaimana Bapak Ibu yang dari kesehatan? Maafkan saya kalau saya lancang, tapi itu yang saya baca seperti itu katanya. Lalu apalagi ya? Saya tidak banyak hal yang ingin saya itu saya tidak begitu berpengalaman, tapi itu dua hal yang bisa saya bagikan bahwa pentingnya memberdayakan pemuda untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif atau setidaknya peduli gitu soal apa yang terjadi di sekitarnya atau apa yang terjadi di lingkungan yang bisa dia jangkau. Dan sekarang menurut saya sudah ada banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan desa, baik yang dari pemerintah maupun yang inisiasi sendiri atau non-profit gitu. Dan itu saya sangat senang karena saya bisa juga belajar, bisa dengar cerita dari banyak orang, karena apa ya, kadang-kadang kita ini yang jauh dari kehidupan desa, kita kadang, ini untuk saya ya, kadang kita merasa bahwa kita tahu segalanya gitu. Padahal ketika kita kembali ke desa dan berbicara misalnya kepada mereka, mereka lebih tahu daripada kita gitu. Apalagi misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang mereka sudah terbiasa gitu sehari-hari, soal bertani misalnya, soal sistem pertanian, soal sistem perairan, dan ya kita belajar banyak hal dari mereka. Misalnya juga tadi Bapak sebutkan soal bagaimana memberdayakan pemuda, dan Bapak pengalir pertama mendekati orang-orang yang mungkin oleh masyarakat dijauhi, kemudian Pak Ikram berusaha mendekati dan memberdayakan, itu kan juga sebuah tantangan, dan itu menjadi ya inspirasi dan solusi gitu. Dan ya saya kan mencoba dan belajar juga gitu bahwa
tantangan sebenarnya itu adalah ketika kita bermasyarakat gitu, karena orang tuh beda-beda gitu isi kepalanya. Kadang menurut kita gampang, padahal menurut orang yang nggak gampang. Menurut kita sulit, menurut orang bisa jadi gampang gitu. Jadi memang harusnya saling share, saling belajar bersama gitu. Dan mungkin yang terakhir ya, sedikit soal apa yang saya kerjakan di Amerika dan apa yang saya bisa pelajari. Jadi saya di Amerika untuk program Fulbright selama 1 tahun. Yang saya sebutkan tadi, saya belajar, saya dikasih kesempatan belajar 2 semester di kampus ini, dan salah satu yang saya pelajari itu mata kuliahnya namanya Environmental Literature. Jadi saya belajar soal isu-isu lingkungan gitu. Soal bagaimana dampak membuka national park, soal bagaimana ya dampak, artinya apa, konflik yang terjadi ketika kita mencari nilai ekonomis misalnya dengan merambah hutan atau dengan mengeksplorasi hasil-hasil apa namanya itu keindahan alam pada suatu tempat gitu, dan bagaimana manusia mendapatkan dampaknya soal polusi, membuka fasilitas jalan dan sebagainya. Itu yang juga saya pelajari di kelas tersebut, dan saya ambil kuliah itu karena saya rasa berkaitan dengan tantangan yang saya hadapi sebagai seorang penggerak atau sukarelawan dalam dunia lingkungan gitu. Kemudian saya mengajarkan bahasa Indonesia, dan ada banyak nilai gitu yang saya juga pelajari dari negara ini soal bagaimana, artinya yang paling utama tuh taat ya, taat sebenarnya sama aturan gitu. Atau karena kalau kita taat aturan, orang yang tidak taat aturan itu akan dianggap tidak normal. Itu yang sering saya bilang. Kalau kita terbiasa untuk itu, maka itu tidak akan menjadi sulit. Justru orang yang tidak terbiasa mengikuti itu yang akan menjadi sulit. Itu yang kenapa misalnya di Amerika jarang kita lihat sampah ya, karena kalau buang sampah sembarangan gitu itu jadi aneh gitu. Dan menjadi aneh kan itu kayak tantangan sendiri bagi seseorang, dipandang aneh. Nah, kalau yang terjadi sebaliknya, maka yang justru taat aturan yang dianggap aneh. Katanya, serius mau menganggap sesuatu, santai saja. That's the thing, karena perbedaan cara melihat itu yang kemudian menjadikan sebuah negara mungkin berbeda. Padahal sebenarnya ada banyak juga nilai-nilai yang Indonesia punya yang orang Amerika tidak punya gitu. Jadi saya belajar banyak hal. Kalau soal zero waste management di Amerika, mereka sangat sudah sangat berkembang, apalagi di kampus. Jadi di kampus itu memang sudah jelas soal pemilahan sampahnya, ada fasilitasnya, ada juga aturannya, dan ada komunitasnya. Komunitasnya juga kuat. Kalau misalnya dikunjungi webnya kampus Boulder, Colorado University itu, di situ jelas apa saja kegiatannya dan apa saja yang mereka lakukan. Dan itu juga lagi-lagi memberdayakan pemuda. Jadi yang diberdayakan itu mahasiswanya. Dan mungkin satu hal lagi yang ingin saya bagikan soal Amerika ini, Amerika itu mengapresiasi hal-hal kecil gitu. Dan kalau kita kan, maaf ya, tapi menurut saya kita mungkin sebaliknya gitu. Kita melihat sesuatu itu kalau udah jadi gitu, kita kurang mengapresiasi atau kurang mengapresiasi hal yang kecil atau yang bermula dari sesuatu yang kecil gitu. Kita melihat seseorang tuh kerennya gitu, bukan proses kerennya. Dan orang Amerika tuh sangat menghargai orang-orangnya sendiri. Jadi mereka memberdayakan orang-orangnya sendiri dan kemudian menjual apa yang mereka miliki kepada orang-orang asing. Padahal misalnya dalam suatu kesempatan saya diberitahukan kepada teman saya, Irma, ayo kita ke sana, tempatnya keren banget. Dalam imajinasi saya kan keren tuh, pasti keren gitu, membelalakan mata, padahal biasa aja gitu. Jadi itu menurut saya yang mungkin kurang gitu. Kita kurang mengapresiasi apa yang kita punya dan apa yang orang lain punya gitu. Jadi harusnya kita mengapresiasi pekerjaan kita dan mengapresiasi teman kita atau kolega kita yang melakukan hal meskipun kecil gitu. Dan itu yang selalu saya ingat, bahwasannya mungkin orang Amerika tuh sukses karena mereka memang menjual apa yang mereka miliki dan bangga dengan itu. Dan meskipun kecil, mereka sangat mengapresiasi itu. Dan ya memberdayakan orang, memberdayakan anak mudanya tentu saja. Saya rasa mungkin cukup ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Maaf tidak menginspirasi dan tidak banyak
cerita inspirasi dari saya gitu. Ya, terima kasih Saudari Irma Safitri. Sebenarnya itu sangat menginspirasi. Sangat-sangat menginspirasi karena untuk bagi seorang perempuan mohon maaf ada suara bising. Bagi seorang perempuan untuk keluar dari, jangankan untuk keluar dari Indonesia gitu, pergi ke Jakarta aja udah deg-degan gitu. Jadi bagi saya sebenarnya cocok yang dibilang sama Irma Sapitri tadi. Dari pertama itu ada kita kenal dengan environmental literatur. Jadi mohon maaf nih, Menteri Pendidikan yang terbaru itu sebenarnya sudah mendesain kurikulum yang mendekati Amerika gitu. Jadi di semester 6 untuk di dunia kerja saya sendiri, di semester 6 sampai 7 itu mahasiswa 1 tahun akan bisa memilih mereka apakah mereka mengabdi di desa atau di mana. Nah, harapannya ke depannya akan ada mahasiswa, katakanlah mahasiswa sastra, mahasiswa psikologi. Jadi bukan mahasiswa pertanian toh, misalnya mereka pergi belajar sama Pak Ikram seperti itu. Jadi kita tidak menginginkan mahasiswa yang hanya toh pada jurusannya sendiri. Seperti itu karena dari awal kita sudah lihat tantangan kehidupan itu sangat kompleks seperti itu, dan itu tidak dibutuhkan satu skill, itu dibutuhkan multi skill seperti itu. Dan kurikulum-kurikulum yang didesain, mohon maaf nih kita bilang lagi Amerika, memang sudah sangat bagus. Jadi di kurikulum di Kementerian Pendidikannya kita itu juga sudah merancang bagaimana caranya di mahasiswa semester 6 sampai 7 itu mereka bisa milih mata kuliah yang di luar daripada disiplin ilmu mereka sendiri. Tetapi ini untuk mahasiswa non-medis. Jadi mohon maaf, untuk mahasiswa perawat dan kedokteran itu memang harus linear, karena memang kerja di rumah sakit itu, saya mohon maaf nih, saya mungkin Pak Ikram lebih tahu lah gimana resikonya kan, seperti itu. Untuk tanya jawab mungkin silahkan. Saya mau bertanya sama Ibu Irma. Karena ini sepertinya Pak Ikram juga kalau ini seperti akan mau terbang ke Taiwan. Dipersilahkan langsung aja ke Mbak Fitri. Iya, silahkan. Mungkin kalau bisa saya jawab. Kalau enggak, nanti saya cariin jawabannya. Ini Bu, di tengah situasi pandemi di Amerika Serikat kan salah satu kejadian COVID untuk orang-orang yang tinggi juga. Yang pertama, bagaimana situasi Ibu berada di Amerika Serikat, apakah sama dengan situasi di Indonesia, kemudian cara melindungi diri Ibu, apakah memang dikarantina di rumah saja. Kemudian yang kedua yang perlu saya tanyakan, siapa tahu menjadi anggota perubahan untuk saya nanti, supaya saya tidak sendiri. Ketika mungkin Ibu pulang nanti, perubahan apa yang coba Ibu bisa manfaatkan atau berikan kepada masyarakat sesuai keilmuannya? Baik, pertanyaannya terima kasih. Jadi soal corona atau COVID ini saya sering sekali ditanya, Irma, bagaimana kabarmu? Yang paling banyak terinfeksi itu sekarang adalah Amerika dan kamu di sana gitu kan? Apakah kamu baik-baik saja? Seperti apa dan bagaimana? Jadi pertama yang bisa saya bilang, mungkin kenapa Amerika tinggi ya, karena pertama jumlah penduduknya memang yang besar. Yang kedua ya karena di negara manapun, ini juga saya pelajari, di negara manapun, di tempat manapun, selalu ada orang yang mendengar dan tidak mendengar, yang taat aturan dan nggak taat aturan. Tapi mungkin itu tergantung lagi bagaimana kebiasaan masyarakatnya dan ketatnya aturan negaranya gitu. Jadi kalau saya bicara soal diri saya pribadi, alhamdulillah saya baik-baik saja. Kota tempat saya berada atau negara bagian secara umum tempat saya berada ini memang juga banyak ya yang terjangkit dan bahkan meninggal dunia. Jadi mulai dari pertengahan semester mendekati liburan musim semi sekitar bulan Maret, kurang lebih sama dengan Indonesia kayaknya. Bulan Maret itu sudah ada perintah stay at home order atau tinggal di rumah, larangan untuk keluar ketika bukan untuk urusan-urusan esensi seperti makan dan obat, urusan medis gitu. Jadi kegiatan semuanya dikerjakan di rumah, bekerja di rumah dan seterusnya itu di rumah gitu. Dan menurut saya
saya secara pribadi baik-baik saja dan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Jalanan menjadi sepi dan kalau saya ke toko juga itu ada pembatasan jumlah orang yang harus berada di grocery store misalnya dan ada jarak. Kalau saya ke tempat-tempat umum seperti pos misalnya, kalau di Indonesia istilahnya pos, itu juga ada jarak, memakai masker. Dan pernah saya dengar ini apa aturannya kemudian diangkat ya, aturan untuk stay at home order itu diangkat oleh pemerintah sekitar tanggal 8 Mei kemarin. Tapi tetap saja dikatakan bahwa safer at home. Jadi meskipun pembatasan itu diangkat, tapi dianggap lebih aman kalau di rumah. Jadi kalau emang nggak penting, nggak usah keluar. Kalau harus keluar, apalagi di tempat ramai, itu pakai masker. Dan itu kembali ke aturan tadi yang saya jelaskan, bahwa memang mereka di sini sangat tegas dalam hal aturan. Ya kalau nggak di kota ya, di Denver yang banyak terjangkit dan banyak korban yang jatuh itu, kalau ke tempat umum dan tidak menggunakan masker itu bisa didenda. Dendanya sekitar $1.000 kalau saya tidak salah ingat. Jadi ya memang ketat soal pengaturan. Jadi juga masyarakat menjadi takut gitu untuk melanggar aturan. Dan juga mereka memang concern juga sama kesehatan diri dan kesehatan orang lain. Jadi dua hal itu yang menurut saya mungkin membuat kita berbeda gitu dengan Amerika dan Indonesia. Ya dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam dan di luar diri masing-masing orang tentu saja. Apakah saya menjawab pertanyaan yang pertama, Pak? Iya. Kalau pertanyaan kedua, kalau saya pulang ya, saya mesti ngapain? Apa yang bisa saya bagikan? Karena saya pengajar, Pak ya. Jadi saya tentu kalau saya pulang, saya akan kembali mengajar bahasa Inggris, itu rencana saya. Jadi karena saya pengajar, maka tugas saya adalah berbicara, memberikan informasi. Jadi tentu pelajaran-pelajaran hidup yang saya dapatkan di sini akan saya bagikan kepada mahasiswa saya dan kolega kerja saya. Karena saya selain menjadi mahasiswa di Amerika, saya juga menjadi tugas utama saya adalah mengajar sebenarnya. Dan menjadi seorang pengajar itu bekerja dengan kolega orang Amerika tuh sangat berbeda dengan ketika saya kembali ke Indonesia, dan ada banyak nilai juga yang saya dapat. Jadi dari situ hal-hal yang saya pelajari itu yang saya coba untuk terapkan nanti ketika saya pulang, dan semoga juga bisa memberikan dampak yang baik gitu, baik kepada saya maupun kepada kolega kerja saya, kepada mahasiswa saya, soal nilai-nilai misalnya apa, misalnya nilai-nilai keterbukaan, nilai-nilai mau menerima pendapat yang berbeda, nilai, dan ini kalau kita kaitkan dengan tujuan pendidikan yang disebutkan oleh Tiwi, tentu saja sangat berkaitan. Bahwasanya pendidikan hari ini ya bukan hanya kalau kamu lulusan bahasa Inggris, kemudian harus pintar bahasa Inggris dan nggak bisa ilmu-ilmu yang lain. Dan juga soal nilai-nilai kehidupan, misalnya soal toleransi, menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain, itu juga penting gitu. Karena kita kalau kembali ke masyarakat ya kita nggak pakai ilmu matematika kita doang atau bahasa Inggris kita doang gitu, tapi soal nilai-nilai kehidupan itu, Pak. Jadi misalnya bagaimana soal keterbukaan, soal ya berani. Itu yang sangat saya pelajari dari Amerika adalah mereka mengencourage, mendorong mahasiswanya itu untuk berani mengumumkan pendapatnya. Dan sebagai seorang pengajar, kita tidak boleh keras kepala gitu. Kita harus mendengarkan apa yang mereka masukan yang mereka berikan, dan kita coba koreksi diri kita. Mungkin kita yang kurang membaca, mungkin kita yang kurang mencari informasi. Dan menurut saya itu yang kurang dari masyarakat kita kan. Biasanya pengajar tuh merasa diserang secara pribadi ketika mahasiswanya bertanya, dan itu ya hal yang harus diintrospeksi baik diri saya pribadi gitu, karena saya seorang pengajar. Dan ya itu sih Pak, kalau dan ilmu-ilmu lain yang saya pelajari soal bagaimana soal taat peraturan, kemudian soal peduli pada lingkungan, tentu saja peduli pada orang lain, itu kalau saya Pak, nilai-nilai kehidupan itu yang ingin saya terapkan untuk diri saya dan yang saya akan bagikan kepada orang lain gitu, baik murid saya maupun kolega kerja saya. Okay. Dan tentu kepada komunitas di mana saya bergelut gitu Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Dan tentu saja Pak, tentu saja hidroponik akan saya kerjakan Pak. Sebenarnya tadi saya mau nanya sih soal hidroponik ini. Ya, terima kasih atas waktunya dan juga pertanyaannya Pak Ikram. Makasih Mbak Irma. Ada yang bertanya yang lain mungkin? Mbak Dija, Pak Hamkam?
Mas Dedeng. Yep. Atau mungkin ada ini Irma ada meeting selanjutnya nggak? Kelasnya nggak? Ada sih, tapi itu mahasiswaku nunggu tuh. Aku meetingnya sama mahasiswaku itu. Oh, iya. Jadi mungkin Mbak Dija mungkin ada yang mau ditanyakan dari Pak Ikram? Saya tuh ada pertanyaan buat Pak Ikram, kalau boleh saya bertanya. Oke, monggo. Mbak Irma dulu. Siapa dulu Mbak Irma? Ya, silakan Mbak Irma. Oh, terima kasih Ibu, maaf saya melangkahi. Tidak apa-apa, Bu. Saya tadi mau nanya, itu sebenarnya Bapak dapat bibitnya dari mana? Terus tuh kira-kira kurang lebih berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk nanti tanamannya itu indah mekar secantik itu gitu. Yang pertanyaan selanjutnya yang terakhir, kira-kira kegagalan itu atau tingkat kegagalannya itu kayak gimana Pak? Dan kegagalan yang paling sering dihadapi orang ketika hidroponik yang pertama kali itu apa? Ini supaya saya bisa mengantisipasi dan tidak baper gitu ketika saya mencoba berhidroponik pertama kali. Terima kasih Pak. Oke. Bisa saya jawab? Ya, silakan langsung dijawab Pak Ikram. Oke. Untuk media bibit segala macam. Jadi ini ada media. Ini panjang 1 meter. Saya udah siapkan semua. Ini ada pH meter. Ini ada nutrisinya. Itu apa Pak? Maaf. Ini nutrisi hidroponik bebas itu pestisida. Dibeli online ya Pak? Ini dibeli online semua. Bibit, jadi perlu Bapak Ibu, di Indonesia pun sudah ada bibitnya, tapi saya lebih condong mengimpor bibit. Jadi bibit itu didatangkan dari luar negeri. Untuk selada dengan samhong, saya datangkan dari Belanda dengan Hong Kong. Kenapa? Karena tingkat pertumbuhan itu lebih bagus. Mereka bungkusan per bijinya itu lebih safety, sehingga embrio daripada tumbuhan itu lebih terjaga. Ketika kita semai, dia pertumbuhannya bisa 90-100% pertumbuhannya. Beda halnya dengan bibit lokal. Jadi mohon maaf, beda halnya dengan bibit lokal. Kita memang harus akui, itu mungkin salah satu perbedaan kita Indonesia dengan di luar. Dari hal-hal kecil seperti itu masih kalah saing kita. Jadi mudah-mudahan kita nanti akan menemukan cara-cara terbaru untuk hal itu. Jadi kalau untuk masa panen, masa semai dulu, kita bahas masa semai itu kita dari 0 hari sampai 7 hari, itu baru kita pindahkan ke media pipa atau paralon. Dari media seperti ini yang kita sudah gunting. Di sini dibasahi, kemudian bibitnya dikasih masuk. Itu waktu dia berada di sini itu 1 minggu. Kemudian pada saat kita mau pindah, kita tidak pindahkan semua ini, kita tinggal mengguntingnya. Kita tidak mengguntingnya seperti ini, pakai gergaji atau pisau boleh. Oke. Sudah terpisah dia. Jadi kita masih bisa mengguntingnya lagi seperti dadu, potongan dadu. Putar balik. Kotak ya. Jadi di sini nanti kita pindahkan di pipa. Jadi kita kasih masuk dengan netpotnya nanti di sini. Ini ibaratkan pipa. Ya. Dia waktunya di pipa 2 minggu. Di pipa permajaan. Kemudian pipa produksi 2 minggu. Jadi kalau kita hitung-hitung total waktunya kurang lebih 25 hari, 35 hari sampai 45 hari umurnya. Jadi tergantung kalau kita mau panennya umur 25 hari boleh, umur 35 hari boleh, umur 45 hari boleh. Oh, itu sudah. Silakan Pak. Oke. Nah, persoalan waktu itu tergantung dari pasar kita. Ada pasar itu yang menginginkan panen 25 hari. Ada pasar juga yang menginginkan tidak usah terlalu besar. Karena mereka sebenarnya tidak butuh bobot sayur yang besar. Mereka butuh jumlah batang yang besar atau yang banyak. Ya, bisa dipahami. Contoh kayak selada. Selada itu bisa sampai 250 gram.
Nah, kalau mereka beli per kilo, mereka hanya dapatkan beberapa potong pohon saja. Tapi kalau dengan bobot yang rendah, tapi daunnya banyak, mereka lebih pilih itu. Karena burger itu bukan persoalan berat, tapi persoalan daun yang banyak. Iya kan? Iya. Ya, gitu. Itu kalau di hidroponik. Jadi keuntungan hidroponik, kita sudah cabut di pipa, kita sudah potong akarnya, itu tidak jadi masalah. Kita tinggal simpan lagi di pipa, itu masih hidup dia. Jadi bibit, maaf Pak ya, saya sangat awam karena saya baru memulai gitu. Jadi bibitnya ini memang cuman sekali beli doang Pak gitu, atau bibit nanti kalau udah tumbuh udah panen selesai harus beli bibit lagi gitu. Itu kayak gimana? Saya jelaskan satu keuntungan hidroponik yang beda dengan usaha yang lain. Kalau dari segi pertanian, kalau dari segi peternakan mungkin ayam atau bebek, jumlah produksi, ongkos produksi mungkin lebih besar. Kita beli pakan saja, itu 410.000 per 1 minggu untuk 200 ekor ayam. Habis. Kali 1 bulan kurang lebih hampir 2-3 juta, itu yang keluar. Kalau di hidroponik, kita beli satu pitch itu, satu bungkus bibit, itu harganya cuma 20.000. Contoh kalau pakcoy 20.000 itu bisa isinya 1.000 biji. 20.000 cuma 20.000 itu bijinya bisa sampai 1.000 biji di dalam. Katakanlah yang hidup 900 biji kali 3.000 atau 4.000. Itu untungnya berkali-kali lipat. Kemudian pada saat semai atau tanam, kita tidak langsung menggunakan 1.000 biji. Kita paling menggunakan 200 biji karena banyak item sayur yang harus kita gunakan. Gitu ya, bisa dipahami. Sehingga dalam satu pitch tadi 20.000 harga 20.000 itu kita bisa panen 3-4 kali panen. Wow. Sehingga ongkos produksi kita itu sangat minim sekali. Saya dengan 2.256 lubang tanam, ongkos produksi saya yang keluar tidak sampai 300.000. Biaya listrik 100.000, biaya pupuk 110, biaya pembelian ini 75.000. Saya totalkan tidak sampai 300.000 dengan penghasilan per 8 hari 4 juta sampai 5 juta. Ya. Kalau saya Pak ya, mungkin ya Pak ya belum akan sejauh mencari keuntungan ekonomis. Saya lebih ke ya mungkin cari pengalaman dulu Pak. Kalau misalnya ternyata saya rasa saya bisa gitu, ada bakat atau saya menikmati pekerjaan itu dan ada waktu tentu saja. Saya kan ya baru mungkin berpikir soal ekonomis. Kecuali kalau memang COVID ini akan berjalan lama dan pekerjaan akan jadi sulit, kayaknya akan menjadi salah satu ladang pemasukan juga nih. Cuman saya pun yakin kalau seandainya Bapak Ibu sudah memulai hidroponik, jujur saya katakan dari hati yang paling dalam, Ibu Bapak akan tinggalkan pekerjaan utama Bapak Ibu. Iya, saya alhamdulillahnya saya sudah punya pegawai asisten di klinik yang menghandle klinik dan pasien-pasien saya. Sehingga waktu saya itu kurang lebih hampir 24 jam di kebun. Sampai istri saya pun cemburu hanya dengan sayuran saja. Aduh Pak, kalau saya harus fokus ke hidroponik, saya belum yakin. Soalnya saya nanti, mahasiswa saya nanti kangen sama saya Pak. Siap. Dari segi pengalaman oke. Dari segi profit insya Allah bisa digunakan dengan baik. Ya, terima kasih jawabannya Pak Ikram. Selanjutnya Mbak Dija, silahkan. Mbak Dija? Anaknya nangis. Oke. Kalau tingkat kegagalan Pak, kira-kira kayak gimana? Kalau tingkat kegagalan dari semua, karena berhubung saya sudah hampir coba semua bidang usaha, bidang ini pertanian yang paling minim risiko. Mungkin kalau dari 100%, cuman sekian persen yang tidak sampai 10% tingkat kegagalan atau kerugian yang kita bisa alami. Biasanya gagal karena apa Pak? Itu maksudnya poin pertanyaan saya. Apa yang menyebabkan kita gagal kadang-kadang? Suhu matahari. Suhu matahari terlalu panas, itu bedanya hidroponik dengan di tanah. Kalau di tanah, dia kuat tahan matahari. Kalau di hidroponik, karena dia hanya berbahan dasar air saja, sehingga air kan gampang menguap, gampang kering.
kalau panas matahari. Nah, itu ke tingkat kegagalan ini kalau kita tidak antisipasi dengan paranet namanya. Ada jaring hitam sebagai atapnya. Kalau kita tidak pasang itu, habislah kita. Yang 100 jaring-jaring itu Pak ya? Ya, 100 yang kita tanam, 100 yang layu. Siap-siap. Jadi kalau saya pribadi, saya sistemnya buka tutup. Malam saya buka paranetnya sampai jam 12 siang. Jam 1 sampai jam 3 saya tutup. Karena intensitas suhu matahari itu sangat terik pada jam-jam segitu. Apalagi di Makassar, Pak. Waduh, Bima Makassar itu adik kakak. Bima Makassar adik kakak, Irma. Iya. Kenapa? Bima Makassar adik kakak suhunya. Oh iya, 11-12. Iya, tapi lebih parah suhu di Sumbawa sih. Oh, gitu ya. Iya, suhunya lebih parah di Sumbawa. Kayak gitu. Iya, Dan tingkat pembalakan liarnya juga lebih parah di sana. Seperti itu. Jadi sebenarnya masalahnya juga adalah kalau di Bima itu kan ada kita dengar istilah menanam di Sumbawa, entah di Losa. Nah, itu memang di Bima itu bukan hanya di kota, tapi di kabupatennya juga itu kekurangan lahan, sudah mengalami kekurangan lahan pertanian. Itu dia masalahnya. Ditambah lagi penduduknya banyak, kemudian secara geografis Bima juga itu lebih kecil dibandingkan Sumbawa. Nah, Sumbawa secara geografis dia banyak, tetapi itu lahannya dia lahan tidur dan juga itu banyak pembalakan liarnya. Jadi mungkin sampai sini dulu ya. Siap. Soalnya waktunya juga. Dija juga Pak, yes. Pak Ikram nanti by the way saya hubungi Pak ya. Saya japri Pak. Iya, Pak Ikram terima kasih banyak. Dan juga ini pesertanya mohon maaf Pak Ikram tidak seperti yang diharapkan karena ya seperti itulah keadaan. Ya apa-apa. Tapi itu slide share-nya di-share di grup seperti itu. Kemudian karena itu tadi kalau misalnya Pak Ikram punya video yang bisa kami kunjungi di Facebook-nya atau di channel YouTube-nya bisa dibagikan karena masyarakat kita kebanyakan dia bisa belajar dengan audio visual seperti itu. Mungkin sambil nanam bawang atau apa mereka bisa buka Facebook-nya Pak Ikram seperti itu. Terima kasih juga. Ya. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Ikram. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesana sini segala macam seperti itu. Dan Mbak Irma Safitri terima kasih banyak. Seperti itu. Rekamannya akan coba saya convert. Sudah beberapa rekaman dari yang terpaus-paus itu tadi. Mudah-mudahan ada. Dan mudah-mudahan bukan rekaman terakhir saja yang ada, tapi ada sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Mungkin saya tutup ya. Terima kasih atas peserta yang masih bertahan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, mohon maaf sekali Pak Ikram. Sepertinya Pak Ikram orangnya kelihatan sangat terstruktur. Jadi beliau walaupun tidak berkecimpung di dunia akademisi dan juga tidak memutuskan untuk punya klinik sendiri, kelihatan orangnya sangat terstruktur. Ini sebenarnya kita harus banyak belajar dari praktisi nih, Irma. Soalnya kita terbiasa diatur sebenarnya. Di kampus kita terbiasa diatur, ya udah ikut aja aturan. Kayak gitu. Terima kasih. Selamat berpuasa. Iya.